Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Ta'lim Kurma Kota Kediri beserta seluruh jajarannya, serta ibu sekalian, jamaah setia Majelis Ta'lim Kurma yang insya Allah semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awalnya udah liburan ya, ini sudah ingin healing ya. Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia dan pemuliaan ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan manutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada hari ini tentang sholat, tentang kedudukan dan fungsi sholat di dalam Islam. Kedudukan sholat di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat mulia. Kenapa? Paling tidak ada 5 alasannya. Sholat memiliki kedudukan yang penting dan mulia dalam Islam. Paling tidak ada 5. Sebetulnya banyak alasannya. Kita mungkin bahas 5. Yang pertama, sholat ini merupakan ibadah pertama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ibadah itu, sholat ini pertama kali disyariatkan, diwajibkan oleh Allah itu tahun ke-10 kenabian. Maksudnya Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah 10 tahun baru diwajibkan melaksanakan sholat. Kita ingat terlebih dahulu kembali tentang sejarah dakwah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40. Kemudian Kanjeng Nabi wafat usia berapa? 63. Berarti Kanjeng Nabi berdakwah selama 23 tahun. 40 diangkat, 63 mangkat, maksudnya meninggal. Berarti 23 tahun. 23 tahun itu dibagi 2, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, ini periode awal dakwah Kanjeng Nabi. 13 tahun di Mekah. Nah, sholat ini mulai disyariatkan setelah 10 tahun dari Nabi. Berarti dari tahun pertama diangkat jadi Nabi sampai tahun ke-10 itu Nabi ditugasi oleh Allah membenahi akidah dan akhlak. Ya, belum ada ibadah di situ. Masih akidah dan akhlak. Ya. Karena akidah orang Arab jahiliyah pada waktu itu syirik akidahnya, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak
akhlaknya juga sangat buruk. Ya. Hobinya berperang, kemudian tidak memuliakan wanita, ya. Hobi berjudi, minum keras dan lain sebagainya. 10 tahun membenahi akidah dan akhlak. Nah, setelah tahun ke-10 baru diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah yang pertama adalah sholat. Ya. Jadi ibadah sholat itu mulai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, pada tahun ke-10 kenabian. Ya. 27 Rajab tahun 621 Masehi atau tahun ke-10 kenabian. Jadi ibadah pertama. Nah, ibadah yang lain, ibadah puasa Ramadan seumpamanya. Puasa Ramadan itu mulai diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tahun ke-10 kenabian masih di Mekah. 3 tahun setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah tidak langsung diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Pertama puasa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah puasa Suro, 10 Suro, 10 Muharram itu. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Madinah, terutama penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani, tanggal 10 Suro pada puasa. Nabi nanya, kalian ini puasa apa? Dalam rangka apa? Mereka menjelaskan, kami menjalankan puasa yang merupakan syariatnya Nabi Musa. Karena pada tanggal 10 Suro atau 10 Muharram, Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu 10 Suro. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa setiap tanggal 10 Suro. Maka kami umatnya juga berpuasa. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, kami umat Islam lebih berhak untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya semenjak itu puasa 10 Suro dihukumi wajib. Itu sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, kemudian setelah 2 tahun berada di Madinah, baru diwajibkan puasa Ramadan. Tepatnya perintah wajib itu, turunnya ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pada tanggal 10 Sya'ban, pada 1,5 tahun setelah Rasul dan umat Islam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, 10 Sya'ban. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Kalau orang Jawa nyebutnya apa Sya'ban itu? Ruah. Nah, bulan Ruah. Kan 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi 10 Sya'ban Allah memerintahkan Rasulullah agar nanti di bulan Ramadan berpuasa. Lebih diperjelas lagi di dalam kitab Fikih Sunnah Syekh Sabiq disebutkan puasa Ramadan pertama disyariatkan pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Berarti duluan sholat, ya. Nah, kemudian setelah itu zakat fitrah itu diwajibkan pada tahun yang sama, tahun kedua Hijriah,
setelah perintah puasa Ramadan. Ya. Dalam hadis yang Imam Nasai diceritakan, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan shadaqatul fitri atau zakat fitrah sebelum perintah zakat harta. Itu diperintahkan tahun kedua Hijriah setelah perintah puasa Ramadan. Kemudian ibadah haji paling belakangan. Ibadah haji mulai diwajibkan. Ini ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tahun ke-10 Hijriah, pendapat yang kedua tahun ke-6 Hijriah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang pendapat yang kuat itu yang tahun ke-6 Hijriah. Ya, setelah 6 tahun di Madinah. Baik, kembali ke masalah utamanya. Ya. Jadi yang membuat sholat itu mempunyai kedudukan yang penting, kedudukan yang mulia di dalam ajaran agama Islam, alasan yang pertama tadi itu, sholat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah sebelum ibadah yang lain. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa sholat menjadi begitu penting dalam ajaran Islam. Karena sholat merupakan ibadah dan diwajibkan oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah yang lain itu lewat malaikat Jibril Allah menyampaikan kepada Rasulullah. Khusus ibadah sholat Allah menyampaikan sendiri langsung kepada Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sangat istimewa sholat itu. Perintahnya langsung dari Allah kepada Kanjeng Nabi tanpa lewat malaikat Jibril. Nah sementara ibadah yang lain itu lewat malaikat Jibril. Ya, mau perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu semuanya lewat malaikat Jibril. Kecuali perintah sholat langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama Islam. Tiangnya agama Islam. Jadi Islam seseorang tidak akan tegak kecuali dengan sholat. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, ya, maka rapuh, ya, gampang dipengaruhi untuk keluar dari Islam dan pindah ke agama lain kalau tidak sholat. Ya. Karena sholat itu merupakan tiang keislaman seseorang. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak perkaranya adalah jihad. Ya. Jadi salat itu tiang agama Islam. Makanya ada redaksi yang lain. Barang siapa mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama Islam. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sama saja dia merobohkan agama Islam. Makanya ibu yang dirahmati Allah, musuh-musuh Islam itu untuk menghancurkan Islam, zaman sekarang itu sudah jarang yang menggunakan perang, ya, perang fisik, perang senjata. Ya, sekalipun 1-2 masih ada. Nah, sekarang itu perang yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menyingkirkan Islam dari atas muka bumi, ya, itu dengan yang namanya Ghazwatul Fikri atau Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ya. Di antara teori yang digunakan oleh musuh-musuh Islam dalam Ghazwul Fikri atau perang pemikiran, mungkin jangan pernah dengar ada istilah triple F. Triple F. F yang pertama fun, kesenangan. F yang kedua food, makanan.
F yang ketiga, fashion, pakaian. Jadi di antara cara musuh-musuh Islam menjauhkan umat Islam dari agama Islam, jadi antara dengan triple F, fun, dibuatlah kesenangan-kesenangan, gitu ya, permainan-permainan, game-game online, kan begitu ya, yang membuat generasi muda Islam, jangankan yang mudanya, yang tua saja banyak yang terlena dengan permainan-permainan yang ada di dalam ponselnya, ya, atau di dalam fasilitas-fasilitas lain seperti PS. Ya. PS katanya apa Bu? Nah, itu ada yang bilang itu awal dari play Satan. Ya. Play itu permainan, Satan itu setan. Ya. Jadi PlayStation itu adalah permainan setan. Nah itu orang yang main PlayStation itu Masya Allah seringkali lupa ya, dengan jangankan dengan sholat, makan saja kadang-kadang lupa. Banyak ibu-ibu itu ya dengan relanya saking cintanya sama anaknya sambil main game disuapi makannya. Ada yang begitu? Yang parah itu kalau suaminya yang main game itu ya istrinya nyuapi makannya. Masya Allah. Itu play Satan, permainan setan, begitu ya. Itu membuat orang lupa. Ya, fun dibuatlah. Ya. Bahkan sampai pernah itu ya, yang mempromosikan ya, game-game itu Mobile Legend. Wah, langsung orang nomor 1 yang mempromosikan, gitu ya. Masya Allah. Ya. Fun, kesenangan, kegembiraan. Kemudian yang kedua, ya, food, makanan. Ya, dibuatlah makanan-makanan yang viral, gitu, sampai viral, gitu ya. Ya. Padahal itu makanan kalau kita lihat isinya biasa banget, cuma namanya keren. Ya. Fried tofu, wih keren, tofu. Tofu itu padahal tahu, gitu ya. Fried tofu, ya, tahu goreng. Ya, kelihatannya keren gitu, padahal biasa saja gitu ya. Itu sampai antri-antri gak ada mau belinya gitu ya. Mie ya dimana-mana mie itu ya sama begitu ya. Tapi dikemas sedemikian rupa, di branding sedemikian rupa gitu ya. Nah itu. Jasuke, wah gitu ya. Jagung, susu dan keju, gitu ya. Ya itu materi biasa gitu ya, tapi dibikin keren ya. Ya boleh-boleh saja gak ada masalah, kan begitu ya. Tapi seringkali yang kita ngeri itu kadang-kadang untuk yang sampai viral-viral itu kita kasihan sama Gojek, GoFood itu ya, sampai waktunya sholat Jumat mereka tidak Jumatan gitu ya, gara-gara antri ya di tempat-tempat itu untuk memenuhi pesanan, kan begitu ya. Food, yang ketiga apa? Fashion, pakaian, outfit. Nah kalau yang sekarang istilahnya gitu ya, dibuatlah pakaian-pakaian yang kelihatannya keren, yang tren gitu ya, tapi seringkali tidak syar'i. Ya, anak-anak kita berlomba-lomba meminta kepada orang tuanya untuk bisa menggunakannya. Ya. Kelihatannya keren, mau beli pakaian ini, baju ini, apa dong? Nah, perempuan. Itu loh ada baju keren, namanya you can see. Wah, kelihatannya keren, you can see. Bahasa Inggris ya. You kamu can bisa see melihat, kamu bisa lihat. Nah, ada bajunya bolong semua kayak situ bolong. Ya, you can see. Ada yang delton, delekator, nah begitu. Wah sembarang gitu ya, fashion. Ya. Nah kembali lagi, ibu yang dirahmati Allah. Kita harus memperhatikan sholat anak-anak kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, mulai usia 7 tahun, anak kita itu sudah harus diperintahkan untuk sholat. Usia 10 tahun masih meninggalkan sholat, itu perlu ditegasi. Kalau dalam bahasa hadis dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak melukai. Ya. Tapi tidak harus dipukul lah, gitu ya. Karena zaman sekarang anak-anak itu sensitif.
begitu ya. Dikerasi sedikit saja sudah kabur dari rumah. Bunda nggak sayang lagi sama aku, begitu ya. Ada zaman sekarang begitu. Ya. Tapi kita harus ada pendisiplinan ya, dalam bab sholat. Ya. Kemudian yang ke berapa? 4. Sholat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab. Ya. Jadi di akhirat, sebelum ditanya ibadah yang lain, berapa kali umroh, berapa kali haji, berapa banyak infak sedekah, yang pertama ditanya bukan itu, tapi sholatnya. Ya. Jadi malaikat yang membawa buku catatan ya, diperintahkan oleh Allah untuk memeriksa, ya, coba dilihat sholatnya. Ada hadis yang menjelaskan, kalau kita sering biasa dengarnya hadisnya itu yang pertama dipisah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, maka buruk seluruh amalnya. Nah, biasanya begitu ya. Ada redaksi yang lain ya, yang bisa kita perhatikan terkait dengan hal ini. Kata Rasulullah, awalnya sama, bagian awalnya sama. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi sholatu. Sesungguhnya yang pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Tapi selanjutnya ini beda redaksinya. Fa in sholahat, jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Nah ini hadisnya mungkin baru kita dengar, beda dengan yang biasa kita dengar tentang sholat. Jadi jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Tetapi wa in fasada faqad khaba wa khasar. Kalau sholatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Nah, ini hadis tentang sholat adalah ibadah pertama yang nanti akan dihisab sebelum ibadah-ibadah yang lain. Kemudian masih dalam hadis yang sama, hadis ini dari Abu Hurairah sumbernya, kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Kemudian kata Rasulullah kepada malaikat, jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, jadi kalau sholat 5 waktu yang kita lakukan tidak sempurna, ya, ada yang kurang, Allah memerintahkan kepada malaikat, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Nah itu. Jadi amalan sholat sunnah, kita kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, itu sangat penting. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis ini, hadis qudsi, lihatlah pada hamba tersebut apakah dia memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan itu salah satunya berfungsi agar bisa menutupi kekurangan sholat wajib kita. Jadi kalau sholat wajibnya ada yang kurang, maka akan ditutupi, ditambali ya, kekurangannya dengan sholat sunnah. Baik. Yang kelima, yang terakhir dari alasan kenapa sholat begitu penting dan mulia dalam ajaran Islam. Yang kelima, sholat merupakan perkara terakhir yang akan hilang dari manusia. Ya, yang terakhir akan hilang. Artinya nanti kalau sholat sudah hilang, Islam akan hilang. Ya. Dari mana kita tahu hal itu? Dari Rasulullah dalam hadis yang bersumber dari Abu Umamah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah, tali ikatan Islam akan putus satu demi satu.
tali ikatan Islam. Jadi Islam itu tetap kokoh dan kuat ketika talinya masih kokoh. Nanti talinya itu akan putus satu demi satu. Apa tali agama Islam yang pertama putus? Yaitu hukum Islam. Hukum dari ajaran Islam, dari agama Islam yang pertama hilang adalah hukum. Kita sudah bisa melihatnya. Banyak umat Islam ketika lahir diberlakukan dengan cara Islam. Ketika mati maunya juga dengan cara Islam, dimandiin, dikafani, disolati, dikubur, maunya dengan cara Islam. Tetapi ketika Islam akan diberlakukan hukumnya sebagai aturan hidupnya, banyak yang tidak mau. Ya, udah banyak. Coba saja, sedikit saja kita bicara hukum Islam, itu yang protes yang paling kencang karena orang Islam sendiri. Sudahlah, jangan ngomong masalah hukum Islam. Ya, kita ini bukan negara Islam. Nah, begitu bahasanya begitu ya. Ya. Malah orang Islam sendiri yang menolak. Begitu ya. Padahal, gitu ya. Kalau kita lihat mulai dari zaman Rasulullah atau di negara manapun yang menerapkan syariat Islam, kan begitu. Ya. Orang kafir itu bisa menikmati kekafirannya. Saya ulangi. Banyak orang yang menakut-nakuti kalau hukum Islam diberlakukan, itu nanti akan membuat orang Islam menjadi terintimidasi, membuat orang Islam menjadi ketakutan dan seterusnya. Padahal tidak. Justru kalau hukum Islam itu diberlakukan, orang Islam itu akan menikmati kekafirannya. Artinya dia bebas dengan kekafirannya selama dia tetap mengikuti aturan yang diberlakukan. Nah, aturan yang diberlakukan itu kan aturan yang tidak ikut campur dengan ajaran agamanya, aturan yang bersifat universal. Nah, kalau ada orang kafir di negara Islam, kemudian dia merasa tidak tenang, ya karena dia melanggar aturan di dalam negara Islam itu. Ya seperti di zaman Nabi. Nabi itu paling kenceng memberikan perlindungan kepada orang kafir seandainya orang kafir itu taat dengan aturan yang diberlakukan. Jadi kalau ada orang Islam mendolimi orang kafir, itu juga akan terkena hukuman. Yang akan diperangi oleh Rasulullah itu adalah orang kafir yang memang memusuhi orang Islam. Makanya kan kafir kan istilahnya ada kafir harbi, kafir yang memerangi. Ada kafir dhimmi, kafir yang mau berdamai. Ada kafir mu'ahid atau mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian damai dengan orang Islam dan seterusnya. Kembali ke masalah utamanya. Jadi tali agama Islam yang pertama kali putus yang akan hilang adalah hukum Islam. Orang Islam sendiri gak doyan. Ada istilah orang Islam banyak yang mengambil ajaran Islam itu seperti ketika sedang makan prasmanan, yang disuka dimakan, yang tidak suka ditinggal. Nah, begitu ya. Baik, kemudian yang terakhir akan hilang itu apa? Yang terakhir akan hilang adalah sholat. Ya. Jadi kalau sholat sudah hilang, ya Islam akan hilang. Makanya sampai hari ini masih berlaku, terutama beritanya akan kembali ramai itu di bulan puasa. Saudara-saudara kita Muslim Uyghur di Cina, itu mereka itu dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi untuk dicuci otaknya agar dijauhkan dari ajaran agamanya, kemudian dilarang sholat, kalau bulan puasa dilarang puasa. Nah, itu masih terjadi di zaman kita. Nah, makanya sedikit agak melebar, Imam Ghazali itu mengatakan agama dan kekuasaan itu
seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Agama itu sebagai pondasi, ya, kekuasaan itu sebagai pelindungnya. Sesuatu yang pondasinya tidak kuat, maka gampang hancur. Ya, kekuasaan tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, rusak. Agama tidak dilindungi dengan kekuasaan, agama juga bisa hilang. Segala sesuatu yang tidak ada penjagaannya kan bisa hilang. Gitu ya. Harta benda kita tidak dijaga, hilang. Agama pun sama, kalau tidak dijaga akan hilang. Nah, yang menjaga agama adalah kekuasaan. Makanya kalau penguasa tidak menjalankan syariat agama, ya, agama Islam maksudnya, ya, siap-siap saja agama Islam akan hilang. Ya. Kita bisa melihat sendiri lah di negara-negara atau jangan di luar negeri, di Indonesia saja untuk daerah-daerah yang Islamnya minoritas, gitu ya. Itu luar biasa tantangan saudara-saudara kita di dalam menjalankan syariat agamanya. Negara lain contoh di India, ya kan? Umat Islam terzalimi di sana. Kenapa? Karena agama tidak dilindungi oleh kekuasaan. Ya, di Myanmar, di Cina, dan di belahan bumi yang lainnya. Ketika Islam tidak menjadi penguasa, maka agama Islam akan tertindas bahkan bisa dihilangkan. Ya. Baik, kembali lagi ke masalah utamanya. Ya. Sudah 5, selesai ya. Kedudukan sholat di dalam Islam. Nah, sekarang fungsi sholat. Apa sih fungsi sholat di dalam ajaran agama Islam itu? Yang pertama, sholat itu berfungsi untuk menghapus dosa. Ibu yang dirahmati Allah, kita memang memahami dan menyadari bahwa manusia itu merupakan makhluk yang diberi dua potensi oleh Allah. Potensi baik, potensi buruk. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, jadi cari surat apa, ayat berapa, saya lupa, tapi ingat kalimatnya. Tapi juz apa, juz 30. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Surat apa lagi? Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa fujuruha, ya, potensi fujur. Surat apa itu? Asy-Syams. Oh ya. Wasyamsi wa duhaha wa qamari idza talaha wa an-nahari idza jallaha wa layli idza yaghsha was-samai wa banaha wa al-ardi wa ma tawaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa man dassaha qad aflaha man zakkaha wa ashqaha Rasulullah inna wa rasuliha fadadakum faqruha wa lam alaykum mu'minan bi masawha wa la yaqutuha wa ya'shas. Ya. Nah, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu memang diberi dua potensi. Ada potensi fujur, potensi berbuat dosa, dan ada potensi takwa, potensi berbuat baik. Ya. Memang manusia itu tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan kecuali Rasulullah SAW. Ya. Nah, tetapi sekalipun dimaklumi bahwa manusia itu bisa berbuat salah, tetap saja kalau berbuat salah itu ada konsekuensinya. Kalau ada orang banyak salah dan dosanya, ya, maka bisa masuk neraka. Karena berbuat salah dan dosa ada konsekuensinya, maka kita diperintahkan, ya, melakukan upaya bagaimana caranya agar dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Nah, salah satu upayanya adalah sholat agar dosa kita diampuni. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, As-sholawatul khamsu. As-sholawatu, sholat-sholat al-khamsu yang 5. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, sholat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Kafaratun, sebagai penebus dosa, 5 bainahunna, yang dilakukan di antara dua sholat.
malam tuksha al-kabair, selama dosa besar tidak dilakukan. Jadi sholat yang kita lakukan, ibu yang dirahmati Allah, kita sholat subuh, itu pahalanya bisa menghapus dosa yang kita lakukan dari isya sampai subuh. Nanti kita sholat zuhur, pahalanya menghapus dosa yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur. Kita sholat asar, pahalanya menghapus salah dan dosa dari zuhur sampai asar, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang sholat sehari 5 kali itu seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Oh, dengan rasakan dan bayangkan sehari mandi 5 kali bersih. Kan begitu ya? Begitu pula hanya sholat sehari 5 kali itu dapat membersihkan dosa. Tapi mohon maaf, dosa yang bisa dihapus dengan sholat itu hanya dosa kecil yang hubungannya dengan Allah. Berarti dikecualikan ada 2 dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat. Mau ribuan rakaat sholat kita kerjakan, tidak bisa digunakan menghapus dosa dari 2 dosa ini. Apa 2 dosa ini? Pertama, dosa besar. Ya. Yang kedua, dosa dengan sesama manusia. Itu tidak bisa diampuni oleh Allah dengan sholat ribuan rakaat, puasa sepanjang tahun, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, gak bisa untuk menghapus 2 dosa ini. Lalu dosa besar itu bisa diampuni kalau kita melakukan apa? Melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bagaimana caranya? 5 hal yang harus kita lakukan bertobat dari dosa besar. Pertama, berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang kedua, menyesalinya. Yang ketiga, tidak mengulanginya. Berhenti, menyesali, tidak mengulangi. Yang keempat, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kelima, memperbanyak amal soleh. Itu bertobat dari dosa besar. Ya. Jadi kalau dosa besar tidak cukup hanya dengan sholat, tapi harus ditobati secara khusus. Kemudian yang kedua yang dikecualikan, yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan puasa, haji, umroh, dan ibadah apapun, salah dan dosa kita dengan sesama manusia. Ya, makanya berkali-kali Pak Ustaz, bunda kita mengingatkan kita, jangan suka menyepelekan urusan dan masalah kita dengan sesama manusia. Kalau kita punya salah, secepatnya minta maaf. Kalau kita ada hak orang yang ada pada diri kita, kembalikan haknya. Ada benda, barang atau apapun milik orang yang bukan hak kita, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jangan meremehkan salah dan masalah kita dengan sesama manusia. Karena kata Rasulullah, sekalipun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin berzikir, pergi haji dan umroh, kalau kita punya salah dan masalah dengan sesama manusia, maka seluruh ibadah yang kita lakukan itu pahalanya bisa habis. Bangkrut. Digunakan untuk apa? Menebus salah dan dosa kita dengan sesama manusia. Karena ada hadis yang terkenal itu ya, hadis muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Ya. Kenapa bangkrut? Karena pahalanya habis untuk bayar dosa dan salahnya dengan sama manusia. Ternyata salah dan dosa dengan manusia masih banyak, padahal pahalanya sudah habis. Akhirnya apa? Yang digunakan untuk membayarnya, dosa-dosa orang diambil, ditimpakan kepadanya. Itulah bangkrut. Pahala amal solehnya habis, dosa-dosa orang ditimpakan kepadanya. Makanya jangan suka menyepelekan masalah dan salah kita dari sesama manusia. Kalau ada masalah cepat diselesaikan. Ya, cepat diselesaikan. Dan cara mendapatkan ampunan dari Allah atas salah dan dosa kita dari sesama manusia itu sebetulnya kan gampang, tapi gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Gampangnya itu simpati ketemu, kemudian salaman, itu bisa merontokkan dosa-dosa. Cuma sayangnya kadang-kadang
Ada orang itu tidak suka serambung, kerjaannya merasani tapi gak mau serambung, gitu ya. Jarang kumpul-kumpul dengan lingkungan, jarang kumpul-kumpul dengan orang, gitu ya. Nah kalau jarang kumpul berarti dia itu jarang bersalaman, kan begitu. Makanya sering-sering kumpul, ya seperti ini. Wah, ada pengajian di mana kumpul, datang ikut. Kemudian saat hadir, ketika datang atau ketika pulang, salaman. Ya. Nah, itu salamannya harus serius, kan begitu ya? Ya. Salaman yang serius bagaimana Bu? Wajah yang menghadap, tangannya diberikan dan tersenyumlah. Jangan sampai salamannya, tangannya diberikan, mukanya dibuang, tambah menyakiti hati ya. Salaman dan tersenyumlah. Ya, itu merontokkan dosa-dosa. Ya. Soalnya ada orang yang gengsian, gak belum salaman, begitu ya. Apalagi disuruh memulai menyapa, memulai mengajak salaman, itu ada yang gengsi. Tapi di sini gak ada yang gitu ya. Insya Allah. Ya. Kembali ke masalah utamanya. Fungsi sholat yang pertama adalah menghapus dosa. Penting Bu, dosa kita dihapus oleh Allah di akhirat itu sangat penting ya. Karena itu yang nanti akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Bahkan sebetulnya tidak hanya di hari kiamat. Orang yang punya banyak salah dan dosa atau punya masalah dengan sesama manusia, di dunia saja dia sudah susah. Serius susah. Orang yang punya masalah dengan orang lain itu hidupnya susah. Contoh kesusahan yang sederhana ya. Jangan rumahnya di sini, kemudian ini gang, pintu gang di sana, jenengan punya masalah dengan tetangga jenengan yang berada di pintu gang. Itu mau pergi keluar dari gang itu repot, tengok-tengok dulu, wong ini kok gang. Itu udah repot duluan. Ya Allah, wong kok kami ini tuh nyakro, gitu ya. Akhirnya karena jenengan ada kebutuhan, muter lewat tetangga jauh. Itu gara-gara punya masalah dengan manusia. Di dunia saja sudah susah. Dan bahkan juga bisa menghambat rezeki. Contoh, jenengan punya toko, dan gitu ya. Kemudian jenengan tidak akur sama tetangga sebelah atau tetangga di lingkungan. Padahal jenengan itu menjual sesuatu yang langka, ya, masih jarang yang jual, ya, sehingga yang nyari itu dari mana-mana banyak yang nyari. Tapi jenengan punya masalah dengan tetangga. Ada orang luar desa jenengan datang nyari produk yang dijual di toko jenengan, ketemu sama tetangga, nanya, Mbak, di sini katanya ada toko yang jual barang ini. Itu jarang Mbak yang jual di mana-mana tuh, susah nyarinya. Katanya di desa sini yang ada. Jenengan tahu nggak? Oh nggak ada di sini. Itu di pasar Sotong Betek. Itu padahal sebelahnya itu jual. Gara-garanya apa? Kita tidak akur sama tetangga. Itu di dunia saja itu sudah susah kita kalau punya masalah dengan sesama manusia. Ya, padahal kalau kita baik sama tetangga, ya nyanyok artinya sama tetangga. Wah itu jangankan orang yang datang mencari, dia pergi kemanapun ikut mempromosikan. Butuh jangan Bu, butuh ini Bu, woi tetangga saya jualan, ayo Bu saya antar. Masya Allah. Itu kalau kita baik hubungannya dengan sesama manusia. Ya, jadi jangan sampai nekat ketika kita punya salah dan masalah dengan sesama manusia. Apalagi kalau kita punya salah dan masalah dengan orang satu rumah, ayo tambah sempit dunia. Itu dengan tetangga saja kita udah sumpah kan gitu ya. Apalagi satu rumah. Lah satu rumah kok tidak saling menyapa kan gitu ya. Seumpama begitu ya. Nah, itu tambah sempit, tambah tidak nyaman. Baik, kembali ke masalah utama. Fungsi sholat. Fungsi sholat yang kedua, sholat itu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menjadi sarana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan meminta tolonglah kalian semua kepada Allah. Bisobri, pertama itu dengan cara sabar. Wassolati, yang kedua dengan cara sholat. Kita bahas, kita lagi ada masalah yang ingin kita selesaikan, lagi ada keinginan yang ingin kita wujudkan. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah agar keinginan terwujud, masalah terselesaikan, kita diperintahkan oleh Allah pertama sabar. Apa hubungannya? Lagi ada masalah kok disuruh sabar, lagi punya keinginan kok disuruh sabar. Hati-hati, jangan sampai kita salah memahami sabar. Sabar itu maknanya bukan pasif. Sabar itu maknanya bukan diam. Sabar itu maknanya bukan mundur. Sabar itu maknanya bukan menyerang. Tapi sabar itu maknanya adalah kita bertahan dalam proses ikhtiar yang sedang kita lakukan. Kan kita kalau ada masalah, pengen menyelesaikannya, kan berikhtiar, berusaha menyelesaikannya. Nah, saat ikhtiar itu sabar. Sabar itu maknanya bertahan, jangan gampang menyerah, ya. Never give up. Nah, gitu ya, tidak pernah menyerah. Ya. Nah, kemudian ya, ketika kita punya keinginan, kita berikhtiar. Pada saat ikhtiar, ya sabar, ya. Jangan gampang menyerah. Seperti mungkin contoh yang pernah saya sampaikan atau disampaikan oleh gurunda kita yang lain, ya. Contoh, kita pengen umroh atau pengen haji, kita ikhtiar. Ikhtiar pertama nabung, ya, nabung supaya dapat porsi kursi harus sampai 25 juta. Tidak tahu sekarang masih seperti itu kan? Nah, kita nabung di rumah baru 10 juta, ada godaan. Nah, itu kita harus sabar dengan godaan-godaan itu. Tiba-tiba ada mobil pickup masuk ke gang kita, ibu-ibu, ya, ini ada promo besar-besaran. Sofa biasanya harga 10 juta, ini cukup 7 juta sudah sampai di ruang tamu panjenengan. Jenengan sabar apa tidak melihat itu? Kalau tidak sabar, tabungan haji dipakai. Kita haji Cisumi ini, anggaran puluhan jam ini, tak beli sofa si itu namanya tidak sabar. Hati-hati. Pada saat kita sedang berikhtiar, itu banyak godaannya. Banyak, harus sabar. Kemudian wassalam, minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Apa hubungannya kita sedang punya masalah kok disuruh sholat? Apa hubungannya kita sedang punya keinginan kok disuruh sholat? Jawabannya ada di dalam lafaz azan, ya kan? Di dalam lafaz azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah. Maknanya apa? Mari kita sholat. Setelah hayya 'alas shalah, kalimat selanjutnya apa? Hayya 'alal falah. Maknanya apa? Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju keberuntungan, mari kita menuju kebahagiaan. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, awali dulu dengan sholat. Makanya banyak kalimat bijak mengatakan, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, kita mulai dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Semakin baik kualitas sholat kita, insya Allah akan semakin baik pula kualitas hidup kita. Jadi ketika ada orang sedang memperbaiki kualitas sholatnya, maka secara tidak langsung dia juga sedang memperbaiki kualitas hidupnya. Dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba bil amr sholat. Kanjeng Nabi itu ketika beliau menghadapi masalah besar dalam hidupnya, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Jadi titik-titik ada masalah, tidak untuk sholat. Titik-titik ada keinginan, tidak untuk sholat. Apapun keinginan kita, apapun masalah kita, sebelum kita berikhtiar, lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dulu. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW.
ketika mau melaksanakan perang Badar, perang yang tidak imbang, perang yang tidak masuk akal dilihat dari sisi apapun. Dari jumlah pasukan tidak imbang, umat Islam 300-an, umat orang kafir sampai 1000-an. Dari persenjataan perang, perlengkapan perang juga tidak imbang, tidak masuk akal. Tetapi Rasulullah SAW sangat meyakini bahwa menang dan kalah dalam sebuah peperangan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menjalankan perintah dan memaksimalkan ikhtiar, yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menentukan hasil adalah Allah, maka Rasulullah besok pagi perang, malamnya seperti pagi ini perang, tadi malam Rasulullah bermunajat kepada Allah, sholat, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 9, "Iftastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian sedang beristighatsah, memohon kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, Tuhan kalian mengabulkan doa kalian. Anni mumiddukum, kata Allah, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepada kalian bi alfin, 1000 minal malaika, tidak para malaikat murdifina yang datang secara berturut-turut. Coba saja kalau kita perhatikan ya, sejarah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan diawali dengan satu kondisi yang namanya Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun duka cita. Jadi tahun ke-10 kenabian, gitu ya, itu namanya Amul Huzni dalam sejarah Nabi, tahun duka cita. Jadi saat itu Nabi sedang menghadapi masalah besar. Masalahnya apa? Orang-orang yang mendukung dakwah beliau dipanggil satu persatu oleh Allah, meninggal. Pertama pamannya yang bernama Abu Thalib, yang melindungi Nabi, ya, melindungi, membela dakwah Nabi, dipanggil oleh Allah. 3 bulan setelahnya istrinya yang juga merupakan pendukung dakwahnya meninggal, dipanggil oleh Allah. Pendukung utama dakwah Nabi dipanggil oleh Allah. Setelah itu Rasulullah pergi ke Taif untuk minta bantuan penduduk Taif, barangkali ada yang mau membantu. Ternyata juga tidak ada yang mau. Bahkan Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Nah, ketika Nabi dalam keadaan seperti itu sudah mentok, gitu ya, seperti kita semua gitu ya, oh sudah buntu, sudah tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan, gitu ya. Nah, kemudian di saat seperti itu Allah langsung memanggil Rasulullah menghadap. Kemudian ketika Nabi sedang berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, seolah-olah Allah itu ingin mengatakan kepada kanjeng Nabi, memberikan motivasi semangat, gitu ya. Muhammad, coba lihat, setelah kamu berada di dekatku, coba lihat bumi tempat kamu beraktivitas kelihatan apa tidak setelah kamu berada di dekat? Tidak kelihatan, kecil. Lalu orang-orang yang memusuhi dakwahmu, coba kamu lihat, setelah kamu dekat berada di sampingku, kelihatan tidak mereka? Tidak kelihatan, kecil. Artinya apa? Ketika Nabi menghadapi masalah besar di Mekah, kemudian Nabi mendekat kepada Allah yang Maha Besar, gitu ya, maka semua itu menjadi kecil, tidak tampak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula halnya kita. Ketika kita menghadapi masalah besar dalam hidup kita, kita mendekat kepada Allah yang Maha Besar, maka masalah kita menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut dengan masalah yang besar, karena kita memiliki Allah yang Maha Besar. Katakan kepada masalah besar, hei masalah besar, aku tidak takut kepadamu, karena aku punya Tuhan yang Maha Besar. Kecil semua. Termasuk 2024, kita tidak perlu takut dengan koalisi besar, asal kita mendekat kepada Allah yang Maha Besar. Amin. Oh ya, di situ loh. Sebenarnya keren. Ya. Ya, jadi
begitu ya, sholat. Ya, itu dicontoh oleh Nabi. Ya. Tapi sayangnya, banyak di antara umat Islam itu, ketika ada masalah, bukan mendekat dulu kepada Allah. Ya. Contohnya, bapak-bapak kalau di desa saya di Pare sana, bapak-bapak kalau ada masalah langsung nyari kunci, nyangkut jual kopi, sambat kalau kontrolnya, umpet aku nyangkut mas, bojomu ngamuk-ngamuk, sambat kalau kontrolnya. Padahal Nabi memberikan contoh, kalau ada masalah itu mengadulah dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberikan masalah, nanti Allah yang akan mendatangkan solusinya. Kalau ibu-ibu Pare biasanya gimana Bu? Kalau ada masalah biasanya nyari HP gitu, WA temannya, bahan jenah sibuk nopo boten. Yang di WA jawab, nopo maneh. Aku mungkin aku pengen curhat. Padahal Rasulullah memberikan kita contoh, idza hasabul amr shalah. Kalau ada masalah itu, sholat dulu, mengadu dan mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia, gitu ya. Karena curhat kepada manusia itu solusi belum tentu kita dapatkan, masalah kita sudah pasti tersebar kemana-mana. Gitu ya. Tolong itu jalan kita siapa-siapa, ini rahasia. Oke siap. Ternyata ember, bocor kemana-mana, kan begitu ya. Jadi curhatlah kepada Allah, mengajulah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, menangislah kepada Allah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu fungsi sholat yang kedua, ya, berfungsi sebagai sarana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi memberikan kita contoh banyak sholat sunnah, yang dimana masing-masing sholat sunnah memiliki keutamaan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kalau jenengan punya anak lagi nyari kerja, gitu ya, nggak dapat atau suami nyari kerja seumpama, gitu ya, maka jenengan sebagai ibu dari anak jenengan, istri dari suami jenengan, bantu dengan cara apa? Sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu seperti Allah firman dalam Al-Quran itu, surah apa ayat berapa? Jenengan cari. Saya akan kalimatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari waktu malam fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah di waktu malam itu sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Kalau mudah-mudahan yang disampaikan oleh Allah itu pasti terjadi. Beda dengan mudah-mudahan yang disampaikan oleh kita manusia. Bu, nanti jam sekian pengajian datang ya. Ya insya Allah mudah-mudahan datang. Nah ini biasanya suka nggak datang. Tapi kalau mudah-mudahannya Allah itu pasti terjadi. Jadi kalau jenengan pengen anaknya cepat dapat kerja, seumpama ya sudah selesai pendidikannya, waktunya kerja, jenengan bantu dengan sholat malam. Ya. Bahkan kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kalau ada orang punya cita-cita, punya masalah, tapi dia tidak mau sholat tahajud, berarti dia tidak serius ingin mewujudkan cita-citanya dan tidak serius ingin menyelesaikan masalahnya. Jadi bagi kita yang serius ingin mewujudkan cita-cita, serius ingin menyelesaikan masalah, salah satunya ditunjukkan dengan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Kemudian, contoh lagi, sholat duha. Ada pernah ada yang bertanya, Ustaz, apa sih hubungannya sholat duha dengan rezeki, itu hubungannya apa? Nah ini, ada hadis Rasulullah dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Saya lupa hadisnya nomor berapa, tapi di Arba'in Nawawi ada disebutkan bahwa setiap pagi kita itu diwajibkan bersedekah sebanyak 360 kali sebagai pajak dari tubuh kita. Kata Kanjeng Nabi, kullu sulamain minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas tulang, sambungan tulang yang ada dalam tubuh kita setiap hari wajib disedekahkan.
Ruas tulang, sambungan tulang ini dalam tubuh kita jumlahnya ada 360. Kita sanggup nggak? Kita bersedekah 360 kali setiap hari? Nggak sanggup. Makanya Kanjeng Nabi memberikan solusinya. Wa rak'atani minad duha taqumu maqama dzalik. Salat duha 2 rakaat sudah bisa menggantikan kewajiban kita sedekah 360 kali. Berarti sholat duha yang kita lakukan 2 rakaat itu setara dengan sedekah sebanyak 360 kali. Padahal sedekah itu kan balasannya bisa sampai 700 kali lipat. Nah itu, makanya sholat duha dianggap sebagai sholat untuk melancarkan rezeki. Karena sholat duha itu setara dengan 360 kali bersedekah. Nah gitu. Kalau kita belum terbiasa sholat banyak rakaatnya, 2 rakaat saja dulu dinikmati. Setiap pagi 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu enteng, sudah biasa, ditambah 4 rakaat sampai 8 sampai 12 rakaat. Dan kabar baiknya sholat duha itu bisa dicicil. Bisa dicicil artinya pagi hari jam 7 ya, setelah jenengan selesai masak, bikin sarapan untuk suami anak-anak, semua udah berangkat, jenengan sholat duha 2 rakaat. Baru selesai 2 rakaat, kok ada tamu datang, temuin dulu tamu gitu ya. Sudah pulang tamunya, ada kesempatan lagi, sholat lagi 2 rakaat. Ada orang tua datang atau ada urusan apa yang dilakukan dulu, selesai ada waktu lagi, sholat duha lagi 2 rakaat. Boleh dicicil maksudnya begitu. Tidak harus 1 kali mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali. Kalau kita ada kerepotan yang lain, jadi dicicil. Yang penting masih berada di dalam waktu sholat duha. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi sholat itu menjadi sarana mendapatkan pertolongan Allah. Waktunya habis, gimana juga? Tanya jawab. 5 menit nggak apa-apa. 1 poin lagi masalahnya. 1 poin lagi ya. Fungsi sholat yang ketiga adalah bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada yang bertanya, kenapa masih ada yang suka STMJ? Sholat tetap maksiat jalan, sholat tetap misu-misu yo jalan, sholat tetap mencuri yo jalan, sholat tetap menggunjing yo jalan, sholat tetap dan lain sebagainya. Kenapa masih ada yang STMJ? Ternyata itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Ankabut ayat 45 ini, beliau mengutip hadis Rasulullah bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah, beliau bercerita, ada seorang laki-laki datang menemui Kanjeng Nabi. Kemudian laki-laki itu matur kepada Kanjeng Nabi, melaporkan temannya. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau malam suka sholat tahajud, tapi kalau pagi dia mencuri. Kenapa Rasulullah? Kalau dijawab Rasulullah, innahu sayanhahu ma taqul. Sesungguhnya kalau sholat yang dia kerjakan itu benar, maka sholatnya dapat mencegahnya dari perbuatan tersebut. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan keji itu adalah perbuatan buruk tapi disukai oleh hawa nafsu. Perbuatan itu buruk tapi hawa nafsu menyukai. Pacaran, selingkuh, berzina, ngelihat gambar porno, itu namanya al-fahsya. Buruk perbuatan itu tapi hawa nafsu menyukainya. Al-munkar itu apa? Perbuatan buruk yang diingkari oleh akal sehat. Itu namanya al-munkar. Perbuatan itu buruk dan akal sehat kita mengingkarinya. Contoh, mencuri, mengambil harta orang lain, mendolimi orang, menyakiti orang, ya itu namanya al-munkar.
Nah, sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu sholat yang seperti apa? Kata Rasulullah, sholat yang benar. Jadi kalau ada orang yang masih STMJ, sholatnya tetap tapi maksiat jalan, sholat tetap mencuri jalan, berarti sholatnya belum benar. Lalu sholat yang benar itu yang seperti apa? Sholat yang benar, kata Syekh Abdul Aliyah, ahli tafsir, Syekh Abdul Aliyah mengatakan sholat yang benar adalah sholat yang didirikan di atas 3 pilar. Kalau sholat ibarat bangunan, nah ada 3 pilar penyanggahnya agar sholatnya itu kokoh. Apa 3 pilar sholat agar sholatnya benar dan berfungsi? Berfungsi 3 tadi itu, salah satunya mencegah perbuatan keji dan munkar. Pilar pertama, ikhlas. Artinya sholat yang kita lakukan diniati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nggak enak sama orang tua, bukan karena sungkan sama mertua. Sholatnya betul-betul karena Allah. Dampaknya apa kalau orang sholat sudah mendirikan pilar ikhlas? Dampak di dalam sholat, dia sholatnya semangat, ringan dalam mengerjakannya, tidak perlu ada yang memotivasi, tidak perlu ada yang mengevaluasi. Ya. Mau sholat tahajud enteng, tidak perlu ada yang mengingatkan. Mau sholat duha biasa, semangat dalam mengerjakan sholat. Itu ketika ikhlas karena Allah. Tapi kalau sholatnya karena manusia, biasanya mau melaksanakan sholat, tengok-tengok dulu. Ini mertua lagi ada di rumah kan ada? Oh nggak ada, tidur. Oh mertua lagi ada di rumah, oh langsung sholat duha. Nah itu nanti tidak semangat sholatnya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya kalau ada yang memotivasi. Dampaknya di luar sholat, orang yang sholatnya ikhlas karena Allah di luar sholat, dia semangat melakukan kebaikan tanpa pamrih. Melakukan kebaikan tanpa pamrih, tidak peduli ada yang memuji, tidak peduli ada yang mencaci, tak melambung karena pujian, tak akan surut karena cacian dan pujian. Itu sholatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, pilar kedua adalah khosyatillah. Sholat dalam keadaan ada rasa takut kepada Allah. Takut sholatnya tidak diterima, takut dosanya tidak diampuni. Dampaknya apa? Dampak di dalam sholat, dia mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya karena takut sholatnya tidak diterima. Jadi sholatnya tidak sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya tidak hanya sekedar selesai, tapi sholatnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia persiapkan ilmunya, bagaimana syarat rukunnya sholat, yang menyempurnakan sholat dan seterusnya. Dampaknya di luar sholat, kalau dia mendirikan pilar khosyatillah, pilar kedua khosyatillah, ada rasa takut pada Allah. Dampak di luar sholat, dia akan berhati-hati, mau ngomong hati-hati, mau berbuat hati-hati, karena takut kalau dia ngomongnya asal nanti melanggar syariat Allah. Kalau dia ngomongnya sembarangan, takut menyakiti hati orang lain dan seterusnya. Pilar yang ketiga, zikrullah. Sholat dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya di dalam sholat, dia sholatnya khusyuk. Ciri orang yang sholatnya khusyuk, dia sholat dengan sadar. Sadar apa? Sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Saya ulangi. Ciri orang yang sholatnya khusyuk adalah dia sholat dengan sadar, sadar bacaan. Artinya pada saat membaca doa dalam sholat, dia sadar tidak hanya mulutnya yang membaca, tapi hatinya juga hadir memahami apa yang dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati memahami segala puji itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tidak hanya mulutnya yang baca, hati dan pikirannya masih memikirkan hal-hal di luar sholat. Sadar gerakan. Sadar gerakan itu artinya dia sadar dengan gerakan sholatnya. Kalau orang yang tidak khusyuk biasanya suka tidak sadar dengan gerakannya. Contohnya apa?
Waduh, ini rakaat kedua, rakaat ketiga ini 3 atau 4 ini ya. Itu tidak khusyuk namanya. Berarti dia tidak sadar gerakan. Nah, saran saya, jenengan yang masih belum bisa khusyuk, suka tidak sadar dengan gerakan sholat, sebaiknya sholatnya berjamaah. Karena kalau sholatnya berjamaah, yang penting mulainya bareng sama imam, selesainya pasti bareng. Tapi kalau sholat sendirian, nanti bingung. Waduh, ini rakaat 2 apa 3, ini 3 apa 4 ini, akhirnya diulangi. Ya, sholat khusyuk itu sadar bacaan, sadar gerakan. Yang ketiga, sadar keadaan. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu bukan berarti dia tidak peduli dengan keadaan. Wah, aku khusyuk, nggak tahu apa-apa dengan keadaan sekitar. Itu bukan khusyuk, itu semedi namanya. Kalau khusyuk itu tetap sadar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sedang sholat, Siti Aisyah mengetuk pintu, Nabi melangkah membuka pintu. Tapi mohon maaf, untuk yang kasus ini tidak perlu dicontoh, tidak harus dicontoh, karena kita pun tidak akan bisa melakukannya. Kenapa? Nabi sholat buka pintu karena rumah Nabi kecil. Nabi sholat itu persis menghadap pintu. Jadi kalau melangkah tidak terlalu banyak, paling 2 melangkah, buka pintu, selesai. Lah rumah jenengan sholatnya di sini, pintunya di sana. Batal kalau buka pintu. Tapi intinya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam sholat itu harus tetap sadar keadaan. Jangan sampai ketika sholat di rumah di pinggir tempat tidur, anaknya yang bayi sedang tidur mau gelundung, jangan diam saja. Jangan aku sholatnya khusyuk kok. Anak yang gelundung kan begitu ya. Iya bukan begitu. Khusyuk itu sadar. Kalau ada bahaya yang harus dihindari. Anaknya mau jatuh, diangkat, ditenangkan, tidak usah dibatalkan sholatnya. Yang penting tidak terlalu banyak gerakannya. Maju 1, 2 langkah, yang ketiga mengangkat anaknya. Makanya kita belajar fikih sholat. Ya. Di fikih sholat itu dijelaskan hal seperti itu. Kita lagi sholat ada kala jengking, gitu ya. Jangan khusyuk kok, dituk takutnya pingsan, gitu ya. Boleh menghindar, bahkan boleh kita pukul. Itu sholat yang dilandasi dengan ilmu. Kembali ke masalah utamanya. Pilar ketiga zikrullah. Cirinya sholatnya khusyuk. Ciri yang keempat, kalau orang itu sholat berjamaah, dia menikmati bacaannya imam. Ya, tidak suka ngasih kode saat sholat jamaah. Sholat mana imam? Nah, berarti gak khusyuk itu. Boleh tadi ngasih kode kan gitu ya. Khusyuk itu menikmati sholatnya. Baik, dampak di luar sholat. Ini terakhir. Dampak di luar sholat, orang yang sholat mendirikan zikrullah, pilar yang ketiga ini, maka di luar sholat dia pun akan mengingat Allah. Saat berdagang, mau berbuat curang, dia ingat Allah. Ingat Allah artinya ingat syariatnya. Allah melarang itu, akhirnya gak jadi curang. Kerja di kantor, mau korupsi, dia ingat Allah. Artinya Allah melarang kita melakukan korupsi. Itulah sholat yang benar. Didirikan di atas 3 pilar: ikhlas, khosyatillah, zikrullah. Insya Allah kalau sholatnya seperti itu, maka sholatnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya kira demikian bimbingan dirahmati Allah yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya yang ada ini. Oh hari ini pun, oh maaf ya, nggak ada tulis hari ini ya. Ya, J, monggo. Mengenai sholat, Ustaz. Saya suka dengar yang paling gampang kalau wanita sedang haid. Ini tentang kodok sholat. Haid itu tidak wajib sholat. Nah, maksud saya gini, saya pernah dengar. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita sudah suci, tapi ragu gitu Ustaz. Ini masuk di sholat duhur, ini udah suci apa belum ya? Nanti tunggu asar. Begitu asar, tunggu maghrib. Begitu maghrib baru kita sholat. Nah itu katanya kalau yang kita tidak kerjakan itu yang antara itu kita
kita harus mengkodok itu. Dan terus katanya juga kalau yang misalnya sekarang kita sudah tahu, jadi kita harus mengkodok yang dulu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi mengenai kodok sholat itu ya, ada perbedaan pendapat begini. Pendapat yang pertama, sholat yang dikodok itu adalah sholat yang ditinggalkan tidak sengaja. Seperti halnya kita tidur, gitu ya, ketiduran, gitu ya. Maka saat bangun kita sholat. Itu sholat yang ditinggalkan tidak sengaja. Sholat subuh, seharusnya jam 4 sholat, gitu ya. Kita terlelap tidur, gitu ya. Jam 6 baru bangun, waktu subuhnya kan sudah habis. Saat bangun itulah kita melaksanakan sholat. Tapi kalau kita jam 4 tahu itu sudah masuk waktu subuh, kemudian kita tidak mengerjakan sholat karena masih ada kerepotan ini sampai waktu subuhnya habis. Menurut pendapat yang pertama itu tidak perlu dikodok, tapi dengan cara bertobat. Karena dia meninggalkan sholat dengan sengaja, itu berdosa. Nah, cara menebusnya dengan bertobat. Nah, seperti halnya panjenengan seumpamanya ya, zaman jahiliyah dulu ketika usia SMA atau kuliah masih sering bolong-bolong sholatnya, sekarang berhijrah sadar dan paham ternyata dulu banyak meninggalkan sholat. Dan menurut pendapat yang pertama tidak perlu dikodok. Kenapa? Karena dulu meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu hukumnya berdosa. Caranya bertobat. Ya. Pendapat yang kedua ada yang mengkodok. Caranya bagaimana? Dicicil. Setiap habis sholat dulu, sholat lagi. Ini mencicil, mengkodok sholat yang dulu tidak saya lakukan. Itu pendapat yang kedua. Tapi kalau saya lebih cocok pendapat yang pertama, ya, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu tidak perlu dikodok, tapi cukup ditobati karena berdosa sengaja meninggalkan sholat itu. Ya, makanya kasusnya akad itu ya harus dipastikan ya, suci atau belumnya itu kan banyak caranya untuk memastikan itu kan begitu ya. Kemudian kalau apa namanya ada kaidah al-yakin la yuzadu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya dikembalikan ke hukum asal. Kalau hukum asalnya masih punya haid, ketika dia ragu maka dipastikan dia masih haid. Kan begitu. Kalau belum ada kejelasan suci atau belumnya, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya haid, ya berarti dia haid. Nah, begitu. Iya. Boleh tadi? Pertanyaannya beda tapi jawabannya sudah termasuk. Oh gitu, sudah terjawab. Oke, baik. Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saat saya sholat di rumah, Iya. kami kan punya kucing. Nah, kucing saya itu saat anak-anak itu kadang menapang dulu. Dan itu Iya. terus rasakan itu kan itu saya Taruh. taruh. Iya. Dan terus nanti melanjutkan sholat lagi di depan. Hmm. Saya kan geser kanan. Itu sampai berapa kali boleh kita bergerak Iya. di ruang sholat. Iya. Terus Ustaz. Iya, sana-sana. Jadi bergerak di luar sholat yang tidak disengaja itu tidak apa-apa. Ya. Apalagi kalau tidak dilakukan berurutan. Ya. Kalau dalam fikih Syafi'i, kalau dilakukan berurutan sampai 3 kali, nah itu bisa membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau tidak berurutan, tidak langsungan, gitu ya, maka tidak membatalkan sholat. Gitu. Gitu. Tapi kalau bisa dibiarkan di depan, menjadikan bisa sujud, ya dibiarkan aja. Tapi kalau mengganggu, ya tidak bisa sujud, ya digeser. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat malam, ya Aisyah tidur di depannya, kakinya di depan Rasulullah. Rasulullah sujud, digeser. Setelah Rasul bangun dari sujud, kakinya ke situ lagi. Rasulullah sujud, digeser lagi. Akan pernah ada kejadian begitu. Jadi, tidak apa-apa. Sambung ya? Apa teman ya? Cita? Beri? Ya. Ini cuma tema. Ya. Saya itu kalau Inggris temanya apa? Oh, loh, ibu sudah menyampaikan? Yes. Tapi tidak ada temanya. Oh, belum ada temanya. Temanya be employed of Allah. Oh, ini. Menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, temanya itu nanti ya. Menjadi pegawai Allah. Besok apa?
Ya, sama dengan yang hari Rabu, jadi nggak usah datang Rabu depan di tempatnya khususan materinya itu be employee of Allah. Bagaimana kita menjadi pegawainya Allah, biar Allah yang menggaji kita. Nah, berikut. Oh, datang lagi nggak apa-apa, jadi boleh. Ya, iya. Kalau di sini mau juga nanti bulan depan, ya materinya itu be employee of Allah. Ya. Jadi monggo. Ya. Idealnya langsung, tapi kalau tidak langsung juga tidak apa-apa. Yang penting berada masih di dalam waktunya, belum masuk waktu asar. Nah, kalau tadi ada luar, yang penting belum masuk waktu sholat asar. Ya. Sambung gitu kan? Ada lagi? Masih lagi? Mau lagi bu? Sambung ya? Baik, saya tutup dulu, saya kembalikan ke berikan setelah ini. Demikian ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Belumnya saya mohon maaf. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.